Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Adapun babnya yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk submateri pada kali ini tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran: siswa mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, mari kita melihat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ada di dalam Quran surah Nuh ayat 19 yang artinya, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Jadi Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk kita manfaatkan dengan baik, tidak untuk dirusaki. A. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua kekayaan di bumi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kekayaan tersebut bisa berupa komponen hidup atau biotik seperti tumbuhan dan hewan. Bisa juga komponen tidak hidup atau abiotik seperti air, udara, angin, sinar matahari, minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, dan juga tanah. Adapun jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam: yang pertama, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dibagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya yang tidak kita gunakan, penggantinya dapat tersedia kembali dalam waktu yang relatif cepat. Contohnya, hewan, tumbuhan, air, oksigen, tanah, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan habis manakala digunakan secara terus-menerus. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan barang-barang tambang seperti emas, perak, dan batu bara. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materinya. Terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup dan sumber daya alam non-hayati berupa benda-benda mati. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Terbagi atas dua pula. Yang pertama, sumber daya alam terestrial, yaitu sumber daya alam yang terdapat di daratan. Yang kedua, sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang terdapat di perairan. Potensi sumber daya hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau PKTL, hasil pemantauan hutan Indonesia di tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Luas hutan yang besar terdapat di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Inilah peta persebaran sumber daya hutan. Yang paling besar terdapat di pulau atau terdapat di Papua. Ini gambar-gambar hijau yang ada dalam peta ini adalah persebaran sumber daya hutan. Jadi paling besar hutannya terdapat di daerah Papua. Di Sumatera juga ada, Kalimantan, di Sulawesi juga besar, di Jawa yang sumber hutannya kecil. Jadi di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan juga banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik
atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Ya, seperti ini contohnya ya. Burung maleo di Sulawesi hanya ada di Sulawesi atau di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Sama dengan dari hutan tropis Indonesia dihasilkan kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jenis kayu dan sebarannya antara lain kayu keruing atau kayu meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kalau kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, ada juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Kayu keruing, ini contohnya. Batangnya sangat besar ya. Kalau kayu jati seperti ini. Lihat gambar. Fungsi hutan. Adapun fungsi dari hutan, yang pertama menyimpan air hujan, yang kedua tempat hidup bagi flora dan fauna, yang ketiga mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah, yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali, yang kelima sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Dapat kita melihat petanya. Di situ tampak persebaran hasil tambang di Indonesia. Kalau di Sulawesi Selatan ada Tonasa. Ya, kalau di Papua ada Klamano, ada di Sorong. Jadi hasil tambang ada di situ. Ada di Sumbawa, ada di beberapa daerah-daerah lainnya. Itu hasil tambangnya. Jadi sudah ada legenda di bawah itu dalam peta. Kalau misalnya bundar itu penghasil aspal, ya. Kalau misalnya dia warna kuning itu ada penghasil garam. Jadi bisa kita lihat selengkapnya. 1. Minyak bumi dan gas. Jadi pada gambar ini menjelaskan cara pengambilan minyak bumi dan gas ya dari dasar laut. Jadi ada minyak bumi, ada alatnya, ada kapal untuk mengangkut hasil bumi dari perut bumi. Terus ada nama pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, daerah penghasil minyak bumi. Jadi minyak bumi dan gas banyak dipakai untuk keperluan industri, dipakai juga untuk transportasi dan kebutuhan rumah tangga. Jadi ini persebaran minyak bumi dan gas yang ada di Indonesia. Kita dapat melihat petanya, ada lingkaran merah itu adalah pertanda kalau daerah tersebut penghasil minyak bumi dan gas di Indonesia. Yang kedua ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain.
Ini gambar batu bara. Jadi pertambangan batu bara ada di Kalimantan, terdapat di Kalimantan Timur, Lembah Sungai Berau dan Samarinda, ada di Sumatera Barat, di Ombilin dan Sawah Lunto, ada di Sumatera Selatan, di Bukit Asam dan Tanjung Enom. Bauksit. Jadi bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit dengan produksi sebesar 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintang dan Kalimantan Barat, ada di Singkawang. Ini gambar bauksit. Ya. Terus pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Terus aktivitas penambangan besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, ada di Sumatera, ada Lombok, ada Yogyakarta, ada di Lampung, ada di Sulawesi Selatan juga, ada di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Ini contoh pasir besi. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas tersebar di Indonesia, terdapat ada di Papua, di Freeport Timika, ada di Kalimantan Barat, Sambas, ada di Nangro Aceh Darussalam, di Malabo, ada di Sulawesi Utara, Bola Mongondo, atau di Manasa, ada di Riau, ada di Bengkulu, di Rejang Lebang. Ini bentuk emas. B. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Selain bahan tambang, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove atau terumbu karang. Yang pertama yaitu perikanan. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Seperti ini contohnya ikan pelagis kecil. Kalau di Indonesia bagian timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna. Seperti ini ya, cakalang. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakkan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Ini contohnya, gambarnya. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebut di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Adapun fungsi hutan mangrove ada dua, yaitu yang pertama fungsi ekologis, yang kedua fungsi ekonomis. Kalau fungsi ekologis yaitu sebagai habitat atau tempat hidupnya bintang laut dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Terus fungsi hutan mangrove secara ekonomis yaitu pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang atau pembuat kertas. Hutan mangrove juga dipenuhi oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya di sana ada udang, ada jenis ikan yang berkembang biak. 3. Terumbu karang. Manfaat terumbu karang secara ekologi adalah dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, dapat mengurangi penyebab pemanasan global, sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Jadi itu manfaat dari terumbu karang. Manfaat terumbu karang secara sosial, yaitu sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Manfaat lainnya secara ekonomis yaitu sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan.
Ini gambar hutan mangrove yang ada di sebelah kiri, di sebelah kanan itu terumbu karang. Jadi itulah tadi pembelajaran kita kali ini tentang sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sekian dan terima kasih untuk tugasnya kepada anak-anakku sekalian, agar kiranya menyimak dengan baik video pembelajaran yang Ustazah suguhkan. Terus anak-anakku sekalian simpulkan, kemudian divideokan dirinya meringkas pembelajaran tersebut, kirim via WA-nya Ustazah, minimal 5 menit memvideokan dirinya menyimpulkan materi pembelajaran yang ada pada video pembelajaran Ustazah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.